Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya akan berbagi mengenai cara memainkan game PS1 yang kita taruh gamenya di USB, baik itu flash disk, micro SD maupun hard disk eksternal. Tetapi untuk loadernya kita pakai OPL dan kita isikan OPL-nya itu di hard disk internal PS2 FAT PS2 tebal sebagai loader gamenya. Dan kalau teman-teman menggunakan OPL versi 18 itu mungkin akan lebih mudah, tetapi karena di sini akan saya contohkan untuk OPL versi 1.1.0 versi stabil, jadi caranya agak berbeda. Teman-teman bisa perhatikan videonya. Kalau nanti penjelasan saya masih kurang bisa dipahami, teman-teman bisa lebih fokus ke videonya ya. Oke, nanti teman-teman akan butuh beberapa buah file termasuk OPL Manager. Teman-teman bisa cek di deskripsi, akan saya sertakan linknya, dan teman-teman bisa cek juga videonya di episode-episode saya sebelumnya. Dan teman-teman nanti pastinya butuh untuk pop starter. Untuk pop starter juga pernah saya share di video-video saya sebelumnya, termasuk link untuk downloadnya. Teman-teman bisa cek ya. Oke, ini adalah contoh struktur folder dan game yang ada di micro SD saya. Jadi saya tidak pakai flash disk, tidak pakai hard disk eksternal, tetapi pakai micro SD. Dan ini adalah game dalam folder POPs, yaitu game PS1 untuk OPL ya. Formatnya adalah VCD, dan untuk nama di bagian depannya adalah region ID gamenya. Karena kita pakai OPL, jadi pakai region ID. Dan di sini nanti akan saya contohkan untuk satu buah game saja. Untuk game-game yang lain, teman-teman bisa coba sendiri. Oke, kita ke persiapannya dulu. Oke, ini ada pop starter ya. Ini saya coba download lagi. Ini dari seseorang yang share di internet ya. Tetapi saya coba tidak menggunakan OPL yang maksud saya tidak menggunakan pop starter yang tadi, itu masih bisa. Oke, kalau teman-teman sudah ada pop starter, kemudian sudah ada folder popnya dan ada gamenya, teman-teman bisa lanjut ke OPL Manager ya. Dan di sini saya pakai OPL Manager yang terbaru versi 22.1. Oh ya, untuk cara membuat game format pop starter masih ada juga di video video saya di episode-episode juga, episode sebelumnya. Oke, ini adalah semua game yang ada di micro SD saya, termasuk game PS1 dan juga file aplikasi. Jadi karena kita pakai OPL versi 1.1.0, nanti menu USB gamenya tidak akan muncul di OPL ya. Jadi kita akan istilahnya membuat shortcut dari game pop starter di folder pops supaya nanti terbaca shortcutnya di menu apps. Oke, saya akan contohkan untuk game Final Fantasy 9 ya. Jadi videonya ini akan ada loading-loadingnya karena ini saya juga pertama kali membuatnya. Oke, sekarang kita copy dulu pop starter.elf nya dan kita paste di dalam folder yang sama. Lalu kita rubah namanya sesuai dengan nama game yang ingin kita munculkan atau ingin kita mainkan. Dan karena saya tadi sebutkan untuk Final Fantasy 9, saya akan contohkan untuk Final Fantasy 9. Jadi kita rename pop starter yang kita copy tadi dengan judul game yang ingin kita munculkan. Oke, kita rename dan kita tambahkan dua huruf yaitu X dan kita tambahkan titik. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan videonya. Di OPL Manager kita masuk ke tool dan app installer. Dan menu ini akan lebih mudah ya di versi OPLM 22.1 karena nanti akan ada setting otomatis untuk config apps-nya.
Kita masuk ke tool app manager, lalu kita buka file elf nya, atau yang tadi kita rename dengan kita menambahkan huruf x di depannya. Jadi x ini bukan negatif ya teman-teman, ini adalah kode untuk OPL ya. Kita masuk ke tadi file pop starternya, kita ke microSD, ke folder pops POPS, lalu kita pilih filenya yang ini, kita open. Dan untuk device-nya nanti akan ada beberapa macam ya, ini banyak ya. Kita pilih yang mas 0, ini saya masih mau coba-coba, maksudnya coba yang mana, ini ada banyak pilihan dan saya pilih mas 0 ya. Dan untuk letak foldernya sudah apps, tapi kita rubah ke pops. Dan untuk judulnya, ini judul yang nanti yang akan muncul di apps nya ya, kita rubah menjadi Final Fantasy 9. Dan untuk part yang di bawah itu Final Fantasy 9 sama dengan mas 0.2 garis miring dan seterusnya, ini sudah otomatis. Lalu kita klik save dan kita OK. Sampai sini stepnya selesai teman-teman, untuk step yang ini, dan kita lanjut ke step berikutnya. Kita copy file elf nya yang ini, kita copy ke folder apps di microSD, kita paste di sini ya. Setelah itu kita rename menjadi region ID dan judul gamenya. Nah, untuk yang terakhir, kalau kita mau menampilkan untuk cover artnya ya, atau gambar kasetnya, ini teman-teman lewati juga tidak apa-apa. Jadi stepnya untuk gamenya sebenarnya sudah selesai. Tetapi kalau teman-teman ingin memunculkan cover artnya, bisa coba cara lanjutan ini ya. Ini kita pakai manual bisa sebenarnya. Dan caranya mirip untuk menampilkan cover art untuk game PS2 dan game PS1, termasuk menampilkan cover art untuk apps yang lainnya. Ini kita copy dulu. Untuk cover artnya ada di folder ART ya teman-teman, folder art. Kita copy dulu ya untuk cover artnya. Jadi ini adalah setting cover art untuk OPL yang pakai versi 18 yang saya coba, karena sekarang pakai versi 1.1.0, jadi kita copy saja cover artnya. Lalu akan kita rename sesuai region ID ya. Ini kita copy dulu, kita paste di sini. Dan ini masih ada yang kurang ya untuk kodenya. Kita akan perbaiki dulu. Kita kopikan lagi. Lewat ini juga nggak apa-apa ya, supaya lebih mudah ya.
dan di bagian depannya kita berikan kode x titik. Oke, sekali lagi ini bukan hal negatif ya teman-teman. Kode x ini adalah kode untuk penambahan nama saja ya, atau istilahnya supaya nanti bisa dikenali oleh OPL ya. Selanjutnya kita akan tes di PS2. Sekarang kita akan tes untuk game PS1 nya. Jadi saya sampaikan sekali lagi teman-teman bahwa saya pakai OPL nya versi 1.1.0, dimana untuk menu game PS1 nya itu tidak ada ya. Jadi kita mengaksesnya dengan cara diubah seperti tadi di part video sebelumnya, dan kita nanti aktifkan untuk menu APPS nya. Masuk browser. Ini harddisknya nggak terbaca ya. Kita coba cek untuk boot modenya. Oh ya, setiknya pakai slot 1 ya teman-teman. Oh, ternyata bisa ya, kita restart PS nya. Oke, pakai stick 2 bisa untuk milihnya. Kita akan coba cek untuk settingnya. Password ya. Password dulu. Apa ini passwordnya? Oke. Kita aktifkan bagian aplikasi start modenya. Kita jadikan auto. Kita oke. Ini belum muncul ya teman-teman. Jadi ini pertama kalinya juga untuk saya setting ini ya. Karena kalau kita pakai OPL yang versi misalkan versi 18, itu untuk menu PS1 nya di sini ada. Oh, ini block device nya kita on kan juga ya. Untuk temanya kita coba balikkan ke OPL dulu. Menu APPS nya belum muncul, kita coba matikan. Kita coba nyalakan lagi.
Oke, dan untuk menunya muncul ya teman-teman. Jadi setelah kita restart PS2 nya, kita akan coba jalankan. Ini ad-nya nggak muncul ya. Nggak apa-apa, kita coba dulu jalankan. Ini suaranya mana ya? Oke, dan gamenya bisa dimainkan teman-teman. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi bagi teman-teman yang ingin memainkan kembali atau ingin bernostalgia memainkan game PS1 di PS2 dengan menggunakan bootloader OPL yang versi 1.1.0 yang stabil, dan untuk posisi gamenya ada di USB atau teman-teman pakai flash disk atau hard disk eksternal. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton juga bentar. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.